Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lailatul Zulfa. Nah, di bab 23 ini kita akan membahas tentang DNS server, master, dan slave server. Di sini ada 5 materi. Yang pertama yaitu konsep master dan slave DNS server. Pada video sebelumnya, kita sempat melakukan konfigurasi pada Debian server, yang mana Debian server dijadikan sebagai lokal DNS server. Jadi, dia di sini sifatnya sebagai DNS yang aktif, dan jika kalian ingat juga sebelumnya kita telah mendefinisikan master Debian server. Kita bisa lihat pada Debian server cat.name.con.local lalu enter. Nah, jadi terdapat dua sifat, yaitu ada master dan slave. Kali ini kita akan membuat Ubuntu server sebagai server yang slave atau backup. Jadi nanti jika server master ini yang Debian server mati atau slave, maka terdapat slave yang bersedia menggantikan posisi master sebagai lokal DNS server. Yang kedua yaitu konfigurasi master DNS server. Jadi walaupun di video sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi pada master server atau Debian server, kita harus melakukan konfigurasi lagi jika kita ingin melakukan pembuatan backup server. Jadi nanti kita akan membuat Debian server ini melempar posisinya kepada Ubuntu server. Ketika Debian server ini itu mati, langsung saja masuk ke nano.name.conf.local lalu enter. Oke, di sini kita sudah mendefinisikan tipe master pada domain zulfa.com atau nama domainnya teman-teman. Sekarang kita akan melakukan transfer file ke backup server. Oke, di sini kita bisa enter di bawah file, tab 1 kali, allow strip transfer, spasi, tanda kurung kurawal buka, lalu 10.10.10.3 titik koma spasi kurung kurawal tutup titik koma. Nah, jika kalian ingat 10.10.10.3 ini merupakan IP dari Ubuntu server. Kemudian kita konfigurasikan lagi reversionnya seperti tadi. Tab 1 kali allow strip transfer seperti ini, lalu save. Oke, selanjutnya kita cek konfigurasinya, name strip check conf lalu enter. Oke, di sini tidak terdapat error. Sekarang kita akan mengganti serial number pada db.zulfa, nano db.zulfa lalu enter. Nah, di sini saya ganti menjadi 6. Lalu kita juga akan melakukan konfigurasi NS tambahan di sini seperti ini ya. Kemudian kita definisikan di sini bahwasannya NS2 ini adalah Ubuntu server. Seperti ini. Jika sudah, kita save saja. Selanjutnya, kita konfigurasikan lagi pada db.10-nya, nano db.10 lalu enter. Di sini kita juga harus mengganti serial number-nya menjadi 6. Lalu di sini saya juga akan membuat konfigurasi baru yang mana akan mendefinisikan bahwa 10.10.10.3 itu merupakan pointer atau IP address dari ns2.zulfa.com. Di sini langsung saja kita tambahkan pada baris ketiga atau di bawah 2. Di sini ketikkan 3, di mana 3 itu akhiran dari IP address Ubuntu server. Seperti ini. Jika sudah, kita save. Selanjutnya, kita save apakah ada konfigurasi yang salah atau tidak. Name strip checkzone zulfa.com db.zulfa enter. Oke, di sini tidak ada error. Lalu kita cek lagi pada name strip checkzone 10.10.10.in strip adr.arpa db.10 enter. Oke, di sini juga sudah berhasil. Selanjutnya langsung saja kita restart
systemctl restart bin 9. Lalu enter. Oke, sudah ya. Yang ketiga yaitu konfigurasi Slave DNS server. Oke, sekarang kita akan mengkonfigurasi Slave pada Ubuntu servernya. Kita install dulu bin 9-nya di Ubuntu server. Pt install bin 9. Jika sudah selesai menginstal, kita bisa masuk ke cd/etc/bin. Lalu enter. Kita coba ls. Lalu enter. Langsung saja kita masuk ke nanoname.conf.local. Di sini kita tulis konfigurasinya, yang mana konfigurasinya itu sama seperti konfigurasi pada master server. Di sini kita raw sampai ke bawah, kemudian di sini kita tulis seperti ini. Maksudnya adalah kita mengakui bahwa kita sebagai slave dan IP-nya adalah 10.10.10.2 yaitu Debian server. Enter. Sekarang kita konfigurasi pada versionnya. Oh ya, maaf ya, di sini kita kurung kurawal buka. Lalu kita save. Kemudian kita cek apakah ada yang error dengan name.name/check-conf, lalu enter. Oke, di sini kosong berarti tidak ada error. Jadi sebelumnya itu kita mendefinisikan konfigurasi kita untuk disimpan ke db.zulfa dan db.10 yang mana kita belum pernah membuat file tersebut pada Ubuntu server. Di sini kita tidak akan membuat file tersebut karena kita sudah mengakui bahwa masternya adalah 10.2 dan 10.2 juga sudah mengakui bahwa ia akan mentransfer file. Di sini kita systemctl restart bin 9. Oh ya, maaf sebelumnya di sini kita exit dulu, lalu kita systemctl restart bin 9. Kemudian kita lihat pada ls/var/change/bin lalu enter. Oke, di sini sudah ada file db.zulfa dan db.10-nya. Yang keempat yaitu pengujian master dan slave DNS server melalui Ubuntu Client. Di sini kita akan menguji apakah Debian server berhasil sebagai master dan Ubuntu server itu sebagai slave. Di sini kita konfigurasi resolve dulu dengan masuk ke nano/etc/resolve.conf. Lalu enter. Di sini untuk name servernya kita baru masukkan milik Debian server saja. Jika kalian ingat pada konfigurasi 8.8 dan 8.4, 8.8 ini adalah konfigurasi DNS server, master server, dan yang 8.4 itu adalah DNS server slave-nya. Jadi jika 8.8 mati, kita bisa menggunakan 8.4. Begitu juga dengan konfigurasi yang akan kita lakukan sekarang, yang mana kita akan melakukan dua local DNS server, yaitu yang pertama adalah 10.2 dan yang kedua yaitu 10.3. Maka di sini kita tulis di bawah name server, kita tulis name server 10.10.10.3, kemudian kita save. Lalu kita lakukan diggzulfa.com. Nah, di sini terdapat dua buah DNS yaitu add 10.2 dan 10.3. Lalu untuk zulfa.com ini web servernya adalah 10.4. Di sini Debian servernya bisa kita save. Lalu oke. Di sini belum berubah. Kita diggzulfa.com lagi. Nah, maka di sini servernya akan berubah menjadi 10.3 dan jika ini saya nyalakan lagi Debian servernya, 10.2-nya sudah menyala kembali. Jika di sini saya ulang di diggzulfa.com, maka di sini masternya akan menjadi 10.2.
Yang terakhir yaitu konfigurasi permanen resolver pada klien. Jika Ubuntu klien ini mati, maka resolvernya akan kembali ke default, dan untuk IP default atau konfigurasi default dari resolver itu berasal dari IP address yang didapatkan dari DHCP server. Nah, di sini kita IP address, lalu enter. Di sini IP ini merupakan IP yang saya dapatkan dari DHCP server. Jika kita ingin Ubuntu klien ini memiliki DNS server yang tetap, maka kita bisa melakukan konfigurasi DHCP server. Di sini kita masuk ke setting. Lalu ini kita off-kan. Kemudian kita on-kan lagi, lalu close. Lalu kita bisa lihat ke nano/etc/resolve.conf, lalu enter. Maka dia akan kembali ke konfigurasi awal menjadi name server 127. Kita bisa ke router Debian, lalu masuk ke nano/etc seperti ini, lalu enter. Kemudian kita rauk ke bawah, kita cari yang option domain strip name strip servers. Ini adalah zulfa.com. Kita yang menjadi DNS lokal yaitu 10.2 dan 10.3 seperti ini, dan nanti pada Ubuntu client itu resolvernya bukan lagi yang 127 melainkan adalah 10.2 dan 10.3. Di sini kita bisa save, kemudian restart sistemnya, enter. Berhasil ya. Sekarang kita lakukan request IP ulang pada Ubuntu client. Kita pergi ke setting, di sini kita off-kan, lalu on-kan lagi, kemudian kita klik yang ini, tanda ini. Maka di sini IP address DNS servernya yaitu 10.2 dan 10.3. Kemudian kita bisa cek di domainnya. Oke, di sini terjawab, itu hanya nama domain zulfa.com saja. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan bab yang ke-23 ini. Maaf jika ada salah kata atau kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.